Terima kasih Pak Sarmuji. Geser dikit dong. Ya, siap. Ini nggak nyampe. Geser-geser kursi. Geser-geser. Bahaya. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI, para direksi yang hadir, BRI, Mandiri, BTN, dan BNI yang saya kira sudah memaparkan hari ini dengan baik. Pertama tentu saya harus memberikan apresiasi kepada seluruh Bank Himbara yang pada hari ini di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi di Jepang dan UK, tapi kita melihat bagaimana parameter yang tentu ini menjadi performa perbankan di Indonesia dapat kita baca dengan baik. Dan mudah-mudahan ini adalah awal dari kebangkitan kembali ekonomi di Indonesia, karena bank adalah sebagai jangkar perekonomian negara. Bagaimanapun bank apalagi milik negara tentu bisa memberikan daya dukung terhadap peningkatan sektor-sektor lainnya yang ini menjadi modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Memang tidak bisa kita bandingkan apple to apple. BRI dengan Mandiri masih bisa lah kita kompetisikan mana yang lebih baik. Kadang Mandiri, kadang BRI, ini tergantung kelincahan masing direksinya. Tapi kalau dibandingkan ke BNI, ke BTN saya kira terlalu jauh, size-nya berbeda gitu ya. Oleh karenanya mungkin dari tingkat pertumbuhan pun akselerasinya berbeda antara yang dihasilkan oleh BRI maupun Mandiri dengan BNI maupun BTN. Namun demikian tentu dari indikator yang tadi disampaikan semuanya menunjukkan sesuatu yang sangat baik. Dan tentu bagi kami sebagai mitra kerja di legislatif mendorong agar terus ini dapat meningkat. Saya ingin informasi terkait dengan penghapus bukuan yang memang setahun yang lalu sudah disampaikan dalam berbagai pertemuan, dan bahkan kami kemarin menanyakan di pertemuan dengan atau rapat dengan Pak Erik belum terjawab. Oleh karenanya sejauh mana sebetulnya persoalan ini atau hal ini direalisasikan di seluruh Bank Himbara yang tentu ini juga bisa memberikan kabar baik ataupun barangkali inilah justru menjadi trigger terhadap peningkatan kapasitas dan performa keuangan bank pada saat ini. Saya mohon informasi ini. Kemudian yang kedua, tentu saya akan terus mengingatkan bahwa bank-bank Himbara tentu dibangun oleh negara juga untuk memiliki afirmatif action terhadap hal-hal yang tentu ini menjadi perhatian khusus negara gitu. Termasuk kami yang tentu berada dalam entitas politik, bahwa rakyat ini menjadi sangat penting. Usaha kecil menengah menjadi sangat penting. Perumahan rakyat menjadi sangat penting. Gitu. Kredit usaha rakyat yang sangat kecil sangat penting. Utamanya catatan saya adalah untuk peningkatan di sektor pangan. Karena rasa-rasanya sampai hari ini kalau kita ke daerah pemilihan, jarang saya ketemu dengan orang-orang besar, dengan orang-orang hebat, jarang. Karena jarang ketemu juga orang hebat dan orang besar gitu. Nah tetapi kalau ketemu orang-orang kecil, problematika utama, ya mereka pertama dari sisi pendapatan tentu. Pendapatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka berusaha. Dan kemampuan mereka berusaha sangat dipengaruhi oleh ketersediaan permodalan. Nah ini yang barangkali adan juga, Pak. Udah maghrib. Kaget saya. Pak Darmadi ada adan, kaget saya. Oleh karena itu saya minta mungkin secara detail, karena tadi sangat umum ya, memang dengan keterbatasan waktu sangat umum. Pak Narso, Bank Rakyat Indonesia yang memang notabene-nya portofolionya mengatasnamakan rakyat, saya kira bagaimana perhatian terhadap rakyat. Apalagi Pak Narso ini adalah bukan sarjana perbankan, tapi sarjana pertanian yang sukses di perbankan.
tentu punya cara khusus bagaimana untuk bisa memberikan perhatian terhadap hal-hal yang sangat kecil. Karena kebutuhan ini pasti kita temui. Saya yakin lah seluruh anggota DPR RI ini juga kalau turun ke daerah pasti dihadapkan kepada persoalan permodalan itu. Nah, oleh karena itu Pak Narso, mungkin saya menyoroti BRI karena tadi bagaimana network drilling dan lain sebagainya begitu tumbuh dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan tumbuhnya itu ya sejalan dengan tumbuhnya perekonomian rakyat gitu. Karena kalau tidak, bahwa hanya tumbuh di sektor perbankan, tapi sektor real di masyarakatnya terpontang-panting juga kan percuma gitu. Nah, oleh karenanya ini yang harus dipastikan betul bahwa sebagai bank milik negara, tentu kita bisa merepresentasikan bahwa kehadiran performa keuangan yang begitu baik di seluruh perbankan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Nah, ini dipotret Pak, gitu ya. Jadi memang kalau berbicara perbankan tadi udah saya hebat semua lah, saya tidak harus mengulang gitu. Karena mengulang angka-angka itu saya kira juga ini kan terulang setiap kita ada pertemuan, setiap ada rapat, setiap RDP juga sama gitu pertumbuhannya. Tapi justru realitas kontribusi perbankan terhadap rakyat seperti apa? Ini yang saya ingin nanti ada penjelasan. Saya akan tungguin sampai akhir rapat ini. Kemudian ketiga, ini terkait dengan apakah pertumbuhan yang menjadi laporan di holding ini atau di pusat ya, di pusat bukan di holding, di pusat ini betul-betul juga memberikan ruang yang sama kepada pertumbuhan di masing-masing wilayah. Saya seringkali menemukan artinya para pekerja bank di daerah itu kerja keras banget gitu. Kerja keras banget. Mereka harus mengejar target untuk mencari nasabah, target untuk mendapatkan dana publik, target untuk bisa mendapatkan proyek-proyek baru. Ini agresif sekali. Gitu. Saya kira apakah ini yang kemudian juga menjadikan laporan atau performa keuangan perbankan ini menjadi hebat gitu ya. Karena sebuah pressure yang kuat sehingga kemudian mereka bekerja dengan sangat keras di bawah. Tentu ini juga saya ingin tahu. Sehingga korelasi antara kemampuan korporasi dengan kinerja di seluruh lapisan tentu kita juga harus tahu gitu ya. Kemudian BNI. Saya tidak melihat subjektif sebetulnya Pak Dirut ya. Tapi setiap BNI mau ada RUPS, selalu ada demonstrasi dan selalu isunya itu saja. Apa sih gitu masalahnya? Coba dikelirkan betul gitu Pak. Gitu. Saya tidak perlu ungkapkan barangkali di sini, nanti hanya menambah informasi saja gitu ya. Tetapi mungkin Pak Dirut paham betul lah gitu. Selalu saja bahwa hal itu diangkat dan itu di-share, termasuk kepada saya, kepada siapapun mungkin di-share. Setiap mau ada RUPS atau pada event-event tertentu, Pak Dirut BNI ini selalu ada informasi seperti itu. Jadi mohon saya kira kalaupun tidak dijabarkan di sini, dituntaskanlah sehingga kemudian ini tidak berulang menjadi distorsi informasi yang menurut saya juga akan mendistorsi juga terhadap kinerja perusahaan. Karena ini selalu sangat subjektif gitu ya. Dan tentu apakah kalau memang kebenarannya ada ya selesaikan. Kalau tidak benar ya semestinya tidak ada lagi persoalan gitu. Terakhir dari BTN, deadlocknya sangat tinggi. Tapi tadi mencoba untuk mengurai kembali, Pak Nixon ya, mengurai kembali. Saya lihat pasca COVID-19 ini kan sudah mulai tumbuh lagi nih properti. Dan banyak sekali mungkin properti yang sempat mati suri, kemudian sekarang mulai hidup kembali. Apa upaya ini yang dilakukan oleh Pak Nixon dan kawan-kawan, khususnya di sektor perumahan rakyat gitu. Karena deadlock yang begitu tinggi, masih 12,7, apalagi masih sekitar 39 atau 34%, mohon maaf, 44% ini masih rumah yang tidak layak huni. Nah, kalau
yang masih dalam kategori layak huni saja dikembangkan masih sulit untuk mendapatkan peningkatan yang signifikan. Terus bagaimana dengan inisiatif baru untuk bisa rumah layak huni yang masih terpenuhi masih kecil sekali. Oleh karena itu saya mohon Pak Nixon, tadi selain bagaimana memberikan subsidi hanya pada yang harga 300 juta, selebihnya bisa dari BPHTB dan lain sebagainya, tapi apakah itu merupakan percepatan untuk bisa mengejar? Karena saya yakin dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, tentu juga tingkat permintaan juga akan selalu meningkat. Nah, kalau terjadi gap antara deadlock dengan kesiapan dan ketersediaan anggaran dalam mengejar perumahan, khususnya untuk perumahan rakyat, saya kira ini yang harus punya cara khusus gitu ya. Saya kira itu aja dulu. Terima kasih dan sekali lagi apresiasi capaian-capaian yang luar biasa, dan mudah-mudahan BRI, Mandiri, BNI, BTN tetap menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Hairon.